Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan segera diangkat penyakitnya. Amin Allahumma amin. Yang baper semoga tambah baper ya guys. Kita udah nyampe bab 34 guys. Guys, Basalwa masih nggak terima kalau Aneh yang dipilih Hafiz. Ia menganggap, Aneh lah yang jadi penyebabnya. Apa yang akan dilakukan Abi dan Hafiz, supaya Mbak Salwa bisa memahami, kalau Hafiz bukanlah jodohnya. Jom, kita selidiki sama-sama guys. Hidup yang kita jalani, nggak selalu rata dan mulus. Dia bisa seperti pasang naik dan pasang surutnya pantai. Atau, bahkan bisa seperti sebuah roller coaster. Ada masanya kita berada di atas juga di bawah. Tangis dan gembira, juga tak lepas daripadanya. Hidup juga bukan hanya tentang rasa manis. Tapi juga membutuhkan rasa pahit, untuk menyelaraskan kehidupan yang kita jalani. Agar kita nggak lupa, bagaimana caranya untuk bersyukur. Gemercik suara air, mengiringi kicauan suara burung-burung yang merdu, menyambut datangnya pagi yang cerah, seakan sedang bernyanyi bergembira. Setelah subuh, Aneh telah bersiap diri, untuk segera kembali ke rumah singgah Bu Saidah. Aneh pun menemui Abi untuk berpamitan. Kebetulan, pagi ini, Abi terlihat sedang berolahraga kecil. Hanya berjalan santai mengelilingi pondok. Assalamualaikum Abi, sapa Aneh sembari tersenyum. Waalaikumsalam Aneh, pagi-pagi sekali udah rapi, memangnya mau kemana? Saya mau pulang Bi, kasihan Bu Saidah, pasti udah menunggu saya, sahut Aneh. Tinggallah beberapa hari lagi di sini. Nanti biar Abi yang bilang ke Bu Saidah. Abi ingin lebih mengenal calon menantu Abi. Aneh kembali mengulas senyum. Tapi saya juga harus mengurus persiapan untuk wisuda Bi. Tinggal beberapa hari lagi. Wisuda? Aneh pun mengangguk. Alhamdulillah, barakallah Nek. Semoga ilmu yang kamu terima dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Ucap Abi. Amin. Insya Allah Bi. Kamu udah sarapan? Kalau belum, kamu nggak Abi izinkan meninggalkan pondok ini. Sudah kok Bi, tadi di dapur sama Mbak Salwa, sahut Aneh. Maaf Bi, jika aku harus berbohong. Bagaimana mungkin? Aku sarapan dengan orang yang menginginkan aku untuk secepatnya pergi dari sini, monolog Aneh. Nek, kok bengong? Hafiz akan mengantarkanmu kan? Tanya Abi. Ya pasti dong Bi, masa calon istri dibiarin jalan sendirian, sambar Hafiz yang tiba-tiba udah ada di belakang Aneh dan Abi. Gak usah mas, aku bisa naik taksi. Lagian kan, jalan kita nggak searah, tukas Aneh. Memangnya jika nggak searah kenapa? Toh aku nggak merasa keberatan, justru aku akan merasa tenang, jika aku melihat bidadari hatiku sampai di tempat tujuan, dengan aman dan selamat, ungkap Hafiz tanpa menghiraukan keberadaan Abinya. Kalau begitu, Abi pergi dulu. Abi merasa seperti sedang menumpang di dunia ini, ledek sang ayah sambil melangkahkan kakinya, sembari melirik ke Hafiz dengan senyum tipis. Aneh hanya bisa tertunduk malu, mendengar ucapan Abi. Sementara dari balik kaca jendela dapur, ada sepasak mata yang menatap pemandangan pagi ini dengan sangat jengah.
Hatinya begitu marah, ia menjadi sangat benci terhadap Ane karena merasa kebahagiaannya telah dicuri oleh Ane. Mungkin saat ini Salwa lupa, jika dunia ini, ibarat seperti bayangan. Jika semakin dikejar, maka ia semakin lari dan menjauh, bahkan sebaliknya, jika kita membelakangi, maka ia akan selalu mengikuti. Sementara Ane dan Hafiz, sudah siap akan segera pergi meninggalkan Abi dan rumah tahfiznya. Ane pun menyempatkan diri, untuk berpamitan pada Mbak Salwa. Meski sang empunya badan, masih sangat marah kepadanya. "Mas, sebentar ya. Aku mau pamitan sama Mbak Salwa," ucap Ane saat Hafiz membukakan pintu mobilnya untuk Ane. Hafiz pun mengiyakan. Ane berjalan mencari Mbak Salwa yang nggak ditemukannya di kamar. Lalu ia ke dapur, masih nggak menemukannya juga. Lalu Ane berjalan kembali menemui Hafiz. Ternyata Ane melihat Mbak Salwa di ruang tamu. Ane langsung menghampirinya. "Mbak Salwa, aku pamit ya, sebelumnya aku sangat berterima kasih. Berkat kebaikan Mbak Salwa, aku jadi punya pengalaman yang sangat berharga dalam hidupku. Dan itu nggak akan pernah terlupakan Mbak," ungkap Ane. "Begitu juga denganku. Aku nggak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi di antara kita seumur hidupku," sahut Mbak Salwa. "Maksud Mbak Salwa? Kau yang telah merebut kebahagiaanku nih. Kebahagiaan yang telah bertahun-tahun aku nantikan, sekejap mata hilang karena kehadiranmu," ketus Mbak Salwa sambil meneteskan air mata. "Astagfirullah Mbak, bukankah aku udah bilang pada Mbak Salwa, jika ini bukanlah kesengajaan. Hanya saja, kita yang baru dipertemukan dalam keadaan seperti ini. Jauh di luar sepengetahuan Mbak, dan mungkin kita juga belum saling mengenal. Aku dan Mas Hafiz udah lebih dulu saling mengenal," papar Ane yang juga ikut meneteskan air mata. Mbak Salwa hanya terdiam dalam kesedihannya. Tiba-tiba ia berlutut di hadapan Ane. "Nih, aku mohon, tinggalkan Mas Hafiz untukku. Aku sangat mencintainya Nek, aku mohon." Ane langsung mencegah Mbak Salwa, dan membantunya untuk segera berdiri. "Mbak, tolong jangan lakukan ini. Tapi aku sangat mencintainya Nek, bahkan aku udah sangat bersabar menunggunya hingga bertahun-tahun. Tapi kenapa sekarang dia justru memilih kamu?" raung Mbak Salwa. "Karena aku mencintai Ane," ucap Hafiz dengan tegas. Ane terkejut, tiba-tiba saja Hafiz dan Abi sudah berada di belakang mereka. Salwa yang merasa sangat malu, langsung lari menghilangkan diri ke kamarnya. Sementara Ane nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya memandang Hafiz dan Abi secara bergantian. Kemudian Hafiz membuang nafasnya. "Sudah, nanti biar Abi yang bicara kepada Salwa. Kamu nggak perlu khawatir. Pulanglah bersama Hafiz," titah Abi pada Ane. Dengan lesu, Ane pun menuruti saran Abi, sambil menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, kami pamit Bi." Hafiz pun menyelam sang ayah, sambil memberikan pelukan hangatnya. Lalu keduanya pun masuk ke dalam mobil, dan perlahan pergi, diiringi lambaian tangan oleh Abi. Sejauh laju perjalanan, Ane hanya terdiam. Ia merasa bersalah pada Mbak Salwa. Sesekali ia terlihat, sedang menghapus jejak air matanya. "Sudahlah Nek, toh ini bukan salah kamu, juga bukan salahku," celetuk Hafiz menghentikan kebisuan yang menyergah di antara mereka. "Tapi aku merasa nggak enak sama Mbak Salwa Mas. Sayang, ingat, ini takdir Allah. Pertemuan kita dulu, juga bukan sesuatu yang kita rencanakan, dan aku jatuh cinta sama kamu, juga bukan perencanaan, tapi kehendak Allah."
Jadi aku minta sama kamu, jangan pernah menyalahkan diri kamu, atas apa yang udah terjadi. Ini bukan salah kamu, ucap Hafiz menegaskan pada Ane. Ane hanya menatap lekat pria yang sedang menyetir di sebelahnya. Mulai sekarang, kamu harus yakin, bahwa semua yang terjadi, adalah garis hidup yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz untuk kita. Insya Allah, jika kita sabar, dan ikhlas menjalaninya, kebahagiaan itu pun akan menyertai kita, ucap Hafiz menenangkan hati Ane yang masih terlihat gusar. Teduh hati Ane mendengar kata-kata Hafiz. Akhirnya ia pun dapat mengukir senyum di sudut bibirnya. Astagfirullah, kok bisa lupa sih, celetuk Hafiz. Kenapa mas, ada yang ketinggalan, tanya Ane. Hafiz mengangguk sambil tersenyum kasar. Memangnya apa yang tertinggal mas, tanya Ane lagi. Hazlan. Allahu Akbar, Ane tersenyum. Lalu Hafiz tertawa renyah, mengingat Hazlan yang masih tertinggal di rumah tahfiz abinya. Jadi kamu mau putar balik jemput Mas Hazlan? Tanya Ane. Gak, aku anterin kamu aja dulu. Baru nanti aku balik jemput dia, jawab Hafiz. Setelah beberapa menit berlalu, mereka pun sampai di rumah singgah. Hafiz menghentikan mobilnya, lalu turun, dan berlari mengitari mobilnya, dan membukakan pintu untuk Ane. Langkah kaki Ane terhenti, dengan manik mata yang membulat sempurna. Saat melihat Bu Saidah sedang berbicara pada seorang wanita, yang sudah nggak asing lagi bagi Ane. Hatinya berdebar kencang. Sekilas, Hafiz menangkap rasa takut di wajah Ane. "Ne, are you okay?" tanya Hafiz pelan sambil memegang lengan Ane. Ane pun tersentak, lalu menjawab, "Iya mas, aku baik-baik aja." Lalu Bu Saidah dan perempuan itu menoleh. Netra keduanya menatap ke arah Ane dan Hafiz. "Ne, kemarilah. Lihat, siapa yang datang," ucap Bu Saidah, sembari menunjuk perempuan cantik yang saat ini bersama Bu Saidah berada di ruang tamu. Dengan langkah berat, dan perlahan, Ane mendatangi mereka. Dan tak lupa untuk memberikan salam. "Ane, apa kabar?" sapa perempuan itu dengan senyum simpul. Guys, siapa wanita itu sebenarnya, dan apa hubungannya dengan Ane? Mengapa Ane merasa takut pada wanita itu? Jom, kita selidiki pada bab selanjutnya di Yurihan Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis, bernuansa Islami, dari Mbak Hana Devi tentunya guys. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong, dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.